Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang wireless deployment. Kebetulan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas standalone wireless atau wireless non-controller. Oke, sekarang kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah di mana kalian mampu merancang jaringan wireless point to multipoint. Kemudian yang kedua, kalian mampu merancang jaringan wireless point to point. Kemudian yang ketiga, kalian mampu merancang akses manajemen jaringan wireless. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung saja ke wireless point to multipoint. Jadi di sini kita akan membangun suatu jaringan wireless di mana tanpa menggunakan controller atau standalone dengan model point to multipoint. Di sini kita sudah melihat topologi yang akan kita gunakan, di mana yang pertama itu kita akan terhubung ke jaringan internet melalui modem ISP. Kemudian kita punya router mikrotik sebagai router internal dan sekaligus sebagai akses point. Nah, di sini kemudian nanti terdapat satu PC atau laptop yang akan kita gunakan untuk melakukan koneksi ke jaringan wireless. Jadi jaringan point to multipoint itu di mana terdapat satu akses point, nanti terdapat user atau banyak user yang akan terhubung ke satu akses point tersebut. Jadi satu ke banyak. Nah, itu adalah jaringan point to multipoint. Sekarang kita langsung saja melakukan konfigurasi pada router mikrotik. Karena di modem ISP itu kita tidak dapat melakukan pengaturan apa-apa. Ini biasanya diatur oleh ISP. Jadi nanti dari modem ISP ini kita akan diberikan IP secara dinamik ke router mikrotik. Nah, nanti kita akan memanfaatkan itu. Biar nggak lama-lama, kita langsung saja demokan biar lebih jelas. Oke, pertama kita akan akses ke router mikrotik. Kemudian di sini karena ada banyak mikrotik, jadi kita harus tahu dulu seri mikrotik yang akan kita gunakan. Kebetulan pada simulasi ini saya menggunakan RB9412ND. Nah, sekarang kita coba akses ke mikrotiknya. Karena kebetulan mikrotiknya ini belum kita setting apa-apa, maka kita akan masuk menggunakan MAC address. Oke, kita connect. Oke, sekarang setelah berhasil terhubung ke mikrotik, maka kita akan melakukan konfigurasi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di gambar belakang bahwa di sini di interface kita bisa melihat Ethernet 1 ini yang terhubung ke modem. Kemudian Ether 2 ini adalah yang saya gunakan ke router mikrotik untuk melakukan konfigurasi. Maka yang pertama kita harus lakukan adalah setting dulu IP address pada interface atau Ethernet 1 yang terhubung ke ISP. Karena ISP-nya memberikan IP secara otomatis atau DHCP, maka kita bisa mendapatkan IP dengan menggunakan DHCP client di router mikrotik. Caranya gimana? Kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP client. Setelah itu kita add, kemudian pilih interface-nya Ether 1 yang terhubung ke ISP, use peer DNS kita checklist, use peer NTP kita checklist, add default route kita pilih yes. Sehingga router mikrotik kita nanti itu dapat menggunakan semua konfigurasi DHCP yang diberikan oleh modem ISP dan kita bisa langsung terhubung ke internet. Oke, kita pilih apply. Nah, di sini masih disable, kita harus enable dulu. Nah, berhasil. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.254. Maka X ini adalah 254.
Oke, tahapan berikutnya adalah kita setting dulu firewall NAT-nya supaya klien nanti yang terhubung ke jaringan wireless dapat mengakses internet. Masuk ke menu firewall, kemudian NAT. Di sini kita tinggal add, pilih chain-nya src NAT, kemudian kita pilih masquerade, and then kita apply. Oke, tahapan berikutnya adalah kita melakukan konfigurasi pada jaringan wireless atau WLAN, jaringan wireless LAN. Nah, sebelum kita setting lebih jauh ke perangkat wirelessnya, kita harus menentukan dulu IP yang akan kita gunakan pada jaringan wireless LAN kita. Nah, di sini kita harus melakukan konfigurasi IP-nya secara manual. Oke, kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih address. Habis itu, di sini kita bisa melihat IP yang telah kita dapatkan dari DHCP tadi. Ini ada tulisannya dynamic, jadi kita mendapatkan secara otomatis. Dan sekarang kita akan menambahkannya secara statik, yaitu untuk jaringan wireless LAN. Kita akan menggunakan IP sesuai dengan topologi yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu 192.168.3.1/24. Nah, ini adalah jaringan LAN yang akan kita gunakan, atau jaringan WLAN yang akan kita gunakan. Kemudian kita harus tahu interface-nya apa. Karena di sini kita akan menggunakan untuk wireless, maka kita pilih interface-nya adalah WLAN 1. Kemudian kita apply, maka selesai. Di sini dia warna merah karena interface WLAN-nya belum kita aktifkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengaturan wireless-nya. IP sudah, kemudian wireless-nya belum. Oke. Sebelum kita lanjut ke wireless, ada satu lagi yang harus kita setting, yaitu DHCP server. DHCP server ini gunanya adalah untuk memberikan IP secara otomatis kepada wireless LAN klien kita nantinya. Jadi biar perangkat user itu bisa langsung mendapatkan IP secara otomatis. Nah, bagaimana cara membuat DHCP server pada router Mikrotik? Pertama tadi kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih DHCP server, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita tinggal setup, DHCP setup, pilih interface yang akan kita buatkan DHCP. Karena di sini kita menggunakan WLAN 1 tadi untuk wireless, maka kita pilih interface-nya adalah WLAN 1. Kemudian next, kita periksa IP-nya apakah sesuai dengan network ID yang kita tentukan tadi. Yes, benar. Kemudian gateway-nya apakah sesuai dengan IP yang kita pasang di interface WLAN tadi? Yes, benar. Kemudian kita bisa tentukan range IP yang akan kita berikan ke klien. Karena tadi IP1 sudah digunakan sebagai gateway, di sini ada IP 3.2 sampai 3.254 yang bisa digunakan. Atau teman-teman mau potong misalkan sampai sekian saja. Itu terserah teman-teman semua ya. Kemudian kita lanjut, next. Oke, ini adalah DNS servernya, atau bisa teman-teman gunakan 888 atau mau ditambahkan juga. Ini adalah DNS-nya Google. Kebetulan ini adalah DNS-nya ISP yang saya gunakan. Nah, kemudian kita next. DHCP list time-nya di sini default aja 10 menit. Kemudian kita next, selesai. Di sini masih warna merah karena interface WLAN-nya belum diaktifkan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan di mana kita akan membuat konfigurasi wireless point to point. Pertama-tama pada router Mikrotik, kalian masuk ke menu wireless, kemudian ke WiFi interface. Nah, di WiFi interface ini, di sini kita masih melihat bahwa interface-nya itu masih dalam keadaan disable.
maka kita harus mengaktifkannya. Oke, apakah sampai di sini? Belum. Ini masih panjang perjalanannya. Oke, sebelum kita lanjut ke konfigurasi wireless-nya, kita pastikan dulu membuat security profile. Nah, security profile ini gunanya untuk apa? Untuk melakukan pengaturan password pada access point kita. Jadi, kita tinggal tambahkan. Nah, di sini kita misalkan kasih nama, terserah teman-teman ya, mau kasih nama. Di sini saya kasih profile default aja, atau saya kasih nama misalkan tes. Kemudian teman-teman pilih mau dynamic atau mau static. Ini kalau kita berbicara key ya, seperti pembahasan sebelumnya di network security, di sini kita pilih dynamic key. Kemudian di sini ada ciphernya, ada EAS, kemudian ada TKIP. Kemudian di sini authentication-nya teman-teman mau pilih WPA, PSK, WPA, EAP, atau WPA 2 PSK atau WPA EAP. Di sini kita gunakan WPA 2 saja, yang PSK, jadi nanti si klien dapat terhubung menggunakan password yang telah kita tentukan. Di sini saya kasih contoh passwordnya 123456778 karena ini hanya untuk uji coba saja. Kemudian kita apply. Oke, sekarang kita lanjut ke WiFi interface. Nah, disinilah kita akan masuk ke pengaturan access point. Oke, kita double klik wireless LAN-nya, kemudian akan muncul menu wireless interface yaitu WLAN 1. Di sini name WLAN 1, tipe wireless-nya ini card-nya Atheros AR9300. Sini ada MAC address-nya, kemudian ARP-nya enable. Di sini sih default aja, kita nggak usah ganggu. Yang paling penting itu masuk ke menu wireless. Di menu wireless ini kita akan melakukan apakah dia sebagai station, access point. Nah, jika kita ingin membangun jaringan point to multipoint, berarti salah satu access point yang akan kita gunakan dia harus memancarkan. Nah, untuk memancarkan jaringan wireless, maka kita akan menggunakan AP bridge. AP bridge itu adalah mode access point multipoint di router MikroTik. Nah, di sini kita bisa pilih bandnya. Ada B, ada G only, ada BG, ada N, atau BGN. Kalau teman-teman yang pengguna atau kliennya itu masih ada yang menggunakan B atau G, maka teman-teman bisa menggunakan BGN. Tetapi kalau teman-teman sudah mengetahui bahwa usernya itu perangkatnya baru semua, keren-keren semua, perangkatnya itu semuanya sudah N, jadi bisa pilih N only. Atau kalau nggak mau pusing ya udahlah BGN aja. Jadi kalau ada perangkat jadul pun bisa terhubung. Ini opsional ya, teman-teman bisa pilih sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, di sini channel width-nya seperti yang telah kita pelajarin kemarin. Secara default itu kalau kita berbicara di 2,4 itu 20 MHz lebar channelnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai bonding atau mau menggabungkan dua channel sekaligus, teman-teman bisa pilih 20-40 MHz. Nah, nanti ini akan menyesuaikan. Nah, kita pilih salah satunya saja. Ini ada frekuensi, bisa menggunakan auto, jadi dia akan menyesuaikan nanti dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Oke, di sini saya kasih nama SSID-nya adalah tes. Kemudian di sini ada frekuensi domain, regulasi. Di sini regulasi berdasarkan domain aja. Kemudian nanti kita pilih negaranya itu Indonesia karena kita berada di Indonesia. Oke, kebetulan ini antenanya menggunakan 2 dBi. Habis itu yang paling penting kita harus melakukan memilih passwordnya itu ke profile yang telah kita tentukan. Kebetulan di sini tidak kelihatan, maka kita harus pilih advanced mode. Nah, di advanced mode ini ada security profile.
secara default dia itu menggunakan security profile-nya default alias tidak ada password. Tapi kalau teman-teman tadi sudah setting security profile-nya, sebaiknya kita pilih. Jadi tes berarti passwordnya adalah yang tadi kita input di profile test. Kalau sudah, kita apply, kemudian kita OK. Nah, itulah cara konfigurasi access point pada router mikrotik. Sekarang kita masuk lagi ke menu IP. Oke, sudah tidak merah lagi karena interface WLAN-nya sudah aktif. Kemudian kita masuk ke DHCP server. Oke, ini masih merah karena belum ada yang terhubung atau belum terkoneksi. Nanti kita coba dulu ya untuk terhubung. Oke, sekarang kita masuk ke wireless perangkat kita gunakan. Misalkan di sini saya menggunakan laptop. Kemudian saya akan mencari SSID atau nama access point yang telah kita buat tadi. Kebetulan tadi kita buat namanya tes. Kita connect, jangan lupa passwordnya tadi 123456788. Oke, kita pastikan benar. Kemudian kita next. Oke, DHCP-nya juga sudah aktif. Nah, di sini kita sudah terhubung ke jaringan wireless yang kita buat tadi. Coba kita lihat properties. Nah, di sini kita sudah terhubung dan mendapatkan IP sesuai dengan yang kita tentukan tadi, yaitu 192.168.3.254. Oke, kita cek gambar sesuai. Jadi di sini kita mendapatkan IP 192.168.3. Sekian. Sekarang kita coba untuk buka terminal CMD untuk memastikan koneksinya itu berhasil nggak. Ya, kita gunakan tool sederhana ini untuk ping ke misalkan DNS-nya Google dulu ya, menggunakan IP. Oke, berhasil. Sekarang kita coba ping google.com. Berhasil juga. Berarti komputer kita sekarang sudah dapat terhubung ke jaringan internet. Nah, di sini kita coba buka Google. Oke, berhasil. Coba kita buka YouTube. Juga berhasil. Oke. Nah, demikianlah konfigurasi jaringan wireless point to multi point. Jadi nggak terlalu susah kan? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tahapan berikutnya, yaitu jaringan wireless point to point. Nah, point to point ini berarti di mana terdapat satu access point dan terdapat satu station. Jadi hanya menggunakan dua perangkat. Biasanya ini digunakan untuk menghubungkan jaringan jarak jauh menggunakan wireless. Jadi hanya dua perangkat saja yang bisa terhubung. Nah, sekarang kita lihat topologinya. Jadi di sini kita menggunakan dua router mikrotik untuk menghubungkan jaringan secara point to point. Jadi di mana nanti satu menjadi bridge atau pemancar, satunya lagi jadi station atau yang menangkap sinyal. Pada topologi ini sederhana saja. Jadi nanti di sini saya akan menggunakan dua router mikrotik, di mana yang router pertama itu nanti saya akan konfigurasi sebagai pemancar, dan router yang kedua saya akan konfigurasi sebagai si klien atau si station. Topologinya seperti ini, di mana nanti di router 1 itu akan ada IP 192.168.1.1, kemudian di routernya 1.2. Kemudian IP yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2 yaitu 192.168.2.1 dan 2.2. Kemudian nanti
Dari sisi klien kita menggunakan 192.168 terus 3.0/24, di mana nanti di rotornya itu 3.1 dan di kliennya itu 3.2. Oke. Sebelum kita mulai, saya persiapkan dulu. Di sini saya akan memindahkan kabel dulu. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke rotor mikrotiknya. Oke, kita reset dulu ya. Di sini saya akan melakukan reset rotor mikrotiknya dulu. Oke, reset, masuk ke sistem, reset configuration, no default. Oke, kita reset yes. Kemudian kita juga reset rotor yang kedua yang akan kita gunakan. Oke, kita cancel dulu, kita refresh. Nah, rotor yang kedua itu saya menggunakan RB951G. Di sini kita masuk. Kemudian di sini kita reset juga. Oke, reset no default configuration. Oke. Ini nanti akan terputus karena sudah di reset. Sekarang kita coba refresh naik bar. Oke, belum muncul. Kita akan akses dulu ke rotor yang pertama. Kita refresh dulu. Oke, belum muncul. Nah, di sini sudah muncul router yang akan kita gunakan, yaitu RB94112N. Ini adalah router pertama yang kita gunakan. Oke, kita masuk dulu. Oke, ini sudah tidak ada konfigurasi lagi, maka kita akan mulai konfigurasi dari awal. Oke, biar mudah kita setting dulu aja interface wirelessnya. Jadi kita masuk ke menu wireless, kemudian kita aktifkan. Setelah itu, biar secure, maka kita akan buat yang namanya security profile. Misalkan kita kasih nama P2P atau point to point. Kemudian authentication-nya dynamic. Kita pakai WPA2, passwordnya sama tadi ya, kita kasih saja 123456778. Oke, kemudian kita setting interface-nya, kita masuk langsung saja ke menu wireless. Oke, jika kita ingin membuat point to point di mana hanya satu perangkat saja yang dapat terhubung ke jaringan wireless kita, maka kita menggunakan yang namanya bridge. Jadi ini memungkinkan hanya satu perangkat yang dapat terhubung ke jaringan access point kita. Karena kita ingin membuat point to point. Oke, kemudian di sini kita pilih sesuaikan saja BGN. Kemudian channel, lebar channelnya misalkan mau 2040 atau default 20 juga nggak apa-apa. Ini hanya berpengaruh di throughput nanti ya. Di sini kita bisa bikin auto, kemudian SSID-nya kita buat saja P2P. Setelah itu kita pilih security profile-nya P2P, and then di sini ada WPS, kita matiin saja karena kita tidak menggunakan. Oke, kita apply. Oke, router 1 sudah berhasil. Kemudian kita akan configure IP-nya
Berarti router 1 itu IP-nya adalah, oke, kita masuk dulu ke menu IP address and then address. Oke, 192.168.1.0 titik, oh bukan 0, tapi di sini kita sesuaikan saja di gambar adalah titik 2. Jangan lupa /24. Interface-nya misalkan ether 1, kita apply. Kemudian kita add lagi untuk ke jaringan WLAN-nya. IP-nya adalah 192.168.2.1/24. Interface-nya adalah WLAN 1. Oke, di router 1 kita selesai setting IP address, sudah selesai setting interface wireless. Oke, sekarang kita berpindah ke router 2. Oke, saya pasang kabel dulu. Sekarang kita masuk ke router 2. Oke, router 2 kita connect dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke router 2 yang saya gunakan yang tadi itu adalah RB951G. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke menu wireless. Kita akan aktifkan wireless. Kemudian masuk ke wireless. Nah, di sini kita bisa menggunakan tools yang namanya scan. Jadi kita tidak usah melakukan konfigurasi secara manual. Misalkan SSID-nya kita harus ganti secara manual, tapi di sini kita bisa scan. Start. Nanti akan kelihatan wireless yang akan kita gunakan. Nah, di sini adalah P2P atau P2P. Nah, kita tinggal connect saja. Otomatis dia nanti akan menyesuaikan. Tinggal kita ganti security profile-nya. Jadi security profile-nya itu, oh di sini kita belum buat, maka kita harus membuat dulu security profile-nya. Gunanya untuk apa? Supaya si station ini atau router ini dapat terhubung dengan access point atau pemancar yang kita sudah setting di router 1. Harus sama passwordnya. Kalau namanya nggak harus sama, bisa security profile. Yang penting di sini dynamic key pakai WP2. Jadi passwordnya 123456778. Oke. Sama halnya kalau misalkan kita mau connect ke wireless harus masukkan password. Nah, untuk memasukkan passwordnya itu harus kita setting di security profile. Oke. Kita pilih security profile-nya yang tadi profile 1. Kemudian kita apply. Di sini saya sengaja kasih namanya profile 1 biar teman-teman tahu bahwa penamaan itu bisa bebas. Yang penting kita tahu. Yang penting passwordnya itu yang harus sama. Oke, kita masuk lagi ke wireless interface. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia R. R itu artinya running, berarti router 1 dan router 2 wirelessnya itu sudah terhubung. Biar kita dapat memastikan benar dia terhubung atau enggak, kita setting IP address biar kita bisa melakukan pengujian koneksi. Oke, masuk ke menu IP address. Kita setting IP-nya 192.168.2.2/24 untuk WLAN 1. Oke, kita bisa lihat di sini sesuai kan 2.2. Oke, kemudian untuk jaringan LAN-nya kita bisa setting 192.168.3.1/24. Anggap aja ini kita gunakan ether 1, apply. Oke, berarti konfigurasi dari sisi router sudah selesai. Kemudian kita tinggal coba ping ke IP 192.168.1.2. Oh, tidak berhasil karena kita belum melakukan routing antara router 1 dan router 2.
Tetapi kalau kita ping ke network yang sama 2.1, maka berhasil. Oke, ini menunjukkan bahwa router 2 dengan router 1 itu sudah dapat terhubung. Oke, kemudian kita lakukan konfigurasi IP untuk si klien. Karena di sini saya tidak mau setting IP secara manual di laptop, mau tak mau saya akan buatkan DHCP server. Seperti biasa, DHCP setup. Kita pilih yang ke LAN itu adalah Ether 1, maka di sini kita pilih Ether 1. Next. DNS-nya belum ada, kita tambahin manual aja. Karena ini hanya untuk koneksi LAN, jadi sebenarnya DNS juga nggak perlu. Oke, interface. Oh, ternyata kabelnya ada di Ether 2, jadi saya harus pindahin dulu ke Ether 1. Oke. Kabelnya sudah kita pindah ke Ether 1. Oke, di sini dia mendapatkan IP DHCP. Oke. Nah, ini dia. Kita masuk. Oke, sekarang kita berhasil. Kita coba cek kita punya IP. Apakah benar dapat? Wi-Fi-nya kita matikan. Oke, kita buka Ethernet, cek adapter option. Nah, di sini Ether 4 sudah terhubung. Kita sudah mendapatkan IP 3.254. Di sini kenapa masih no internet? Karena memang kita tidak terhubung ke internet, tapi hanya terhubung ke jaringan lokal saja. Sekarang kita coba tes ping ke router 1 dari laptop yang ada di router 2. Ping 192.168.2.1. Nah, di sini tidak mau karena kita belum setting yang namanya static routing atau dynamic routing. Karena untuk menghubungkan antara jaringan 1 dengan jaringan 2 itu harus menggunakan routing. Misalkan dari 192.168.1.0 mau terhubung ke 192.168.3.0, maka ini memerlukan routing. Kecuali dari router 1 ke router 2 itu bisa saling terhubung menggunakan 2.1 dan 2.2. Oke. Kita tinggal tambahkan saja static routingnya. Kita di router 2 dulu, masuk ke IP route. Kita tinggal tambahkan, tujuannya adalah destination address, bisa pakai 0, otomatis semua IP kalau teman-teman nggak mau pusing. Atau mau tentukan IP-nya 192.168.1.0/24. Gateway-nya, nah ini harus diperhatikan penentuan gateway. Karena sekarang kita ada di router 2, maka dari router 2 jika ingin ke laptop, maka gateway-nya adalah 2.1. Maka di sini kita harus pasang gateway-nya adalah 192.168.2.1. Oke, apply. Sekarang kita pindah ke router 1. Sekarang kita akan masuk ke router 1. Oke, router 1 connect dulu. Oke, sorry. Kita akan masuk ke router 1 yaitu RB96412ND. Oke, sekarang kita juga akan setting. Sorry, keputus. Kita reconnect lagi. Oke, kita refresh dulu. Oke, kita connect.
Nah, sekarang kita masuk ke IP routing. Kemudian kita pindahkan dulu kabelnya ke Ether 1 ya. Ini kebetulan tadi saya coloknya di Ether 2. Oke, kita reconnect lagi. Oke, kita connect. Kemudian kita masuk ke IP routing atau IP route. Kita tambahkan tujuan kita, berarti ke 192.168.3.0. Itu adalah destinationnya /24. Kemudian gateway-nya sesuai dengan yang digambar, berarti dari laptop ke PC itu gateway-nya 2.2. Jadi di sini kita buat 192.168.2.2. Di luar hujan ya teman-teman, jadi mungkin agak berisik sedikit. Kemudian kita apply atau OK. Nah, sekarang kita coba lagi pindah ke router 2, atau saya akan terhubung ke router 2 menggunakan jaringan yang tadi. Kita coba ping lagi ke 2.1, berhasil. Oke, kita coba ping ke 1.2, apakah berhasil? Berhasil. Nah, demikianlah konfigurasi router point to point dan point to multi point. Jadi hanya membedakan di pengaturan modenya saja. Jadi jika kita ingin membuat jaringan point to multi point, kita bisa gunakan AP bridge. Tapi jika kita ingin membuat jaringan point to point, maka kita cukup menggunakan bridge dan klien adalah station. Oke, demikian pembahasan saya tentang jaringan point to multi point dan jaringan point to point. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.